melanjutkan kembali pembahasan ba'dul qawaid al-usuliyah fi tafsir al-Quran sampai pada kaidah yang ke-9. Al-qaidah at-tasi'ah. Qala rahimahullah, al-amru bisyai' nahyun 'an dhiddihi. Kaidah yang ke-9, al-amru bisyai' perintah terhadap sesuatu, nahyun 'an dhiddihi, padanya terdapat larangan dari mengerjakan lawannya. Qala rahimahullah, idza amara Allahu bi syai'in, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, kana nahiyan 'an dhiddihi, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat yang bersamaan melarang dari lawannya. Wa idza naha 'an syai'in, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, kana amiran bi dhiddihi, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan lawan dari larangan tersebut. Wa dzalik bi annahu la yumkinu imtithalul amri ala wajhil kamal illa bi tarki dhiddihi. Yang demikian dikarenakan tidak mungkin seseorang bisa menunaikan perintah dengan sebaik mungkin illa bi tarki dhiddihi, kecuali dengan dia meninggalkan lawan dari perintah tersebut. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإحسان كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة والظلم والإساءة. نعم. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid dalam banyak ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wassalah wazzakah, memerintahkan salat, zakat, aqimus salata wa atuz zakah, wassawm, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, wal hajj, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa birrul walidain, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, wa wasainal insana biwalidaini husna, wa silatil arham, menyambung hubungan tali silaturahim, wal adli wal ihsan, berbuat adil dan berbuat ihsan. Semua yang disebutkan di sini oleh al-musannif termasuk ma'murat, hal-hal yang diperintahkan. Maka kana nahiyan 'ani syirki, dalam perintah tersebut terkandung larangan dari kesyirikan. Kalau Allah memerintahkan tauhid, maka terdapat larangan dari perbuatan syirik. Wa an tarkis salat, ketika Allah memerintahkan salat, maka padanya terdapat larangan dari meninggalkan salat. Wa tarkiz zakah, ketika Allah memerintahkan zakat, maka padanya terdapat larangan dari meninggalkan zakat. Wa tarkiz saum, juga terdapat larangan meninggalkan puasa ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa. Wa tarkil hajj, terdapat larangan dari meninggalkan haji padahal dia mampu. Wa 'anil uquq, larangan dari durhaka kepada orang tua. Wal qati'ah, memutus hubungan silaturahim. Wa dzulm, melakukan tindakan kezaliman. Wal isaa'ah, isaa'ah lawan dari ihsan, mengganggu orang lain. Wa haitsu naha 'anil syirki wa tarki shalah ila akhir al-madhkurat,
kana amiran bitauhid wa fi'lis salah ila akhirih. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan, melarang dari meninggalkan salat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid, menegakkan salat, demikian seterusnya. Allah. Nah. Wa haitsu amara bis-sabri wasyukri wa iqbalil qalbi 'ala Allah inabatan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an kana nahiyan 'anil jaza'i was-sukhti wa kufranin ni'ami wa i'radil qalbi 'anillah fi ta'alluqi hadhihi al-umur bighairihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa syukur, juga memerintahkan hamba-hambanya untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, wa iqbalil qalbi 'ala Allah inabatan, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala inabatan, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa mahabbah, dengan penuh kecintaan, wa khaufan wa raja'an, rasa takut dan rasa harap. Kana nahiyan 'anil jaza', maka saat itu Allah Subhanahu wa taala melarang dari sifat al-jaza'. Al-jaza' ay adamus sabr, tidak bisa sabar. Was-sukhti, murka dengan takdir Allah. Wa kufranin ni'am, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Wa i'radil qalbi 'anillah, berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Fi ta'alluqi hadhihi al-umur bighairihi, tidak mau inabah, tidak mau mahabbah, khauf, raja dan semisalnya. Wa haitsu naha 'anil jaza'i wa kufranin ni'ami wa ghaflatil qalbi kana amiran bis-sabri ila akhiril madhkura. Sebaliknya ketika Allah melarang dari tindakan al-jaza', tidak sabar dalam menghadapi takdir, melarang dari tindakan kufranin ni'am, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, ghaflatil qalb, melarang dari lalainya hati, kana amiran bis-sabri ila akhiril madhkura, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersabar dan lain sebagainya. Wa hadza darbu mathalin, ini sekedar memberikan contoh gambaran kaidah al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Fa kullul awamiri wan nawahi 'ala hadzal namti. Walaupun seluruh perintah-perintah dan larangan ini bisa diterapkan dengan kaidah ini. Fatafattan li hadhihi al-qa'idah fi kulli ma yamurru 'alaika min al-ayatil qur'aniyah fi hadhihi al-umur wa ghairiha tanal khairan katsira. Maka perhatikan dengan seksama kaidah ini. Setiap kali engkau melewati ayat-ayat Qur'aniyah yang berisikan tentang larangan atau perintah, ingat kaidah yang satu. Tanal khairan katsiran, niscaya engkau akan meraih kebaikan yang sangat banyak. Wallahu taala a'lam. Kita simak footnote yang di bawah itu. Nomor 3. Ya, namanya footnote itu. Ya, footnote. Oh, catatan kaki. Yaqul Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-qa'idah laysat 'ala 'umumiha 'inda at-tatabbu'. Kaidah ini, kata beliau rahimahullah,
Ini tidak bisa diterapkan secara mutlak. Indat tatabbu, kalau kita mau meneliti nususul wahyain. Ya, sehingga enggak mesti larangan dari sesuatu berarti perintah melakukan lawannya, atau perintah dari sesuatu berarti larangan dari lawannya. Tidak mesti demikian. Beliau menjelaskan, fa inna tarkal mustahabbat wal mandubat la yastalzim ay yaqa'al insanu fin nahi. Karena meninggalkan perkara yang mubah, yang disunnahkan, ini belum tentu seseorang dikatakan jatuh dalam larangan. Nah, kita walala. Padahal mustahabbat, mandubat, makmur atau ghair makmur? Makmur. Nyata? Makmur, diperintahkan. Nah, berarti kalau seseorang meninggalkan mandubat, mustahabbat, apakah dikatakan jatuh dalam larangan? Belum tentu. Ya, la yastalzim. Ingat ibarah beliau yang sangat daqiqah. La yastalzim, belum tentu dikatakan jatuh dalam larangan. Apa ya Pak Umar? Nah, walihada la naqul, oleh karena ini tidak bisa kita katakan inna tarkal mustahab makruh, meninggalkan yang sunnah itu hukumnya makruh. Tidak bisa. Ya. Fal makruh syai'un, karena hukum makruh itu perkara yang lain. Wa tarkul mustahab syai'un akhar, meninggalkan perkara yang mustahab itu pembahasannya lain lagi. Na'am. Idza kana al-amru wajiban, kana tarkuhu haraman. Kalau yang diperintahkan itu sesuatu yang wajib, baru meninggalkannya dikatakan haram. Kalau yang diperintahkan itu wajib, berarti seseorang ketika meninggalkannya jatuh dalam larangan. Wa amma idza kana asy-syai'u mustahabban fa innahu la yalzam min tarkihi ay yaqa'al insanu fin nahyi. Adapun apabila sesuatu yang diperintahkan tadi sifatnya sunnah, maka belum tentu orang yang meninggalkannya dikatakan jatuh dalam larangan. Nah, secara umum faedah ini banyak dijumpai contoh-contohnya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Namun tidak bisa disamaratakan untuk semua perintah. Tergantung perintahnya. Kalau perintahnya ini sesuatu yang wajib, maka masuk dalam faedah ini. Ya tak? Kalau perintahnya itu sifatnya sunnah, mustahab, mandub, maka seseorang yang meninggalkannya belum tentu dikatakan telah jatuh dalam larangan. Apa? Nah, apa maksudnya? Lagi. Wadihun insyaallah ta'ala. Kalau wadah, wasil. Ya Pak Mas. Nah. Mana Abdul Malik? Aina hu? Nah, kaifa ya Abdul Malik? Nuwasil? Aywa, masyaallah. Al-qa'idatul 'ashirah. Kaidah yang ke-10. Pada ke-9, ke-10 gampang. Ya, yang ke-9 tadi tinggal dilihat perintahnya. Kalau perintahnya wajib, baru berlaku kaidahnya. Kalau perintahnya tadi sifatnya sunnah, maka belum tentu. Apa? Nah, ingat kata-katanya tadi loh. Belum tentu. Tidak dikatakan enggak berlaku, tapi belum tentu. Menunjukkan ada beberapa suar berlaku di situ faedah ini. Maka taqaddamat al-isyarah ini. Al-labid yafham bil isyarah wal balid la takfihi al-ghirarah. Kama yuqal. Hakada ya Pak. Ya. Nah. Al-qa'idatul 'ashirah. Kaidah yang ke-10. Ma amara Allah bihi fi kitabih imma ay yuwajjaha
ila man lam yadkhul fihi fahadha amrun lahu bidukhul fihi wa imma an yuwajjaha liman dakhala fihi fahadha amrun bih liyusahhiha ma wujida min wa yas'a fi takmili ma lam yujad fihi. Ini kaidah kembangan dari permasalahan al-amru, perintah. Yang seingat anak ini pembahasan kali pertama dalam madlulat al-alfaz. Kata ya Abdullah. Waduh, ya Abdullah. Yakin Abdullah? Hah? Yakin Abdullah? Aku kayaknya kurang meyakinkan Abdullah nih. Kayaknya masih mikir, dari pandangan matanya masih mikir, mencari filenya. Bener Anda nomor 1 ya? Baik. Ya Pak Iba. Nomor 1 ya? Nah, nomor 1. Ya, pembahasan al-amr. Nah, ini kembangannya. Kata beliau rahimahullah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ini memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma ayyuwajjah ila man lam yadkhul fi. Perintahnya tadi ditujukan kepada orang yang belum melaksanakannya. Fa hadza amrun lahu bidukhul fihi. Maka kalau demikian keadaannya, perintah tersebut dimaknakan perintah untuk melaksanakannya. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayyuwajjaha liman dakhala fihi. Kemungkinan yang kedua, perintah tadi ditujukan kepada orang yang sudah melakukannya. Fa hadza amrun bihi liyusahhiha ma wujida min wa yas'a fi takmili ma lam yujad fi. Maka perintah tersebut dimaknakan perintah untuk membenahi apa yang sudah dia lakukan dan melengkapi apa yang belum dia kerjakan. Apa? Nah. Apa? Baik. Jadi ini bisa dipahami. Contoh misalkan, belum masuk yang contoh, Pak Umar. Misalkan yaqulul mudarris li talabatihi. Misalkan ya, yaqulul mudarris li talabatihi. Ayyuhat tullab utlubul ilm. Ayyuhat tullab utlubul ilma. Ya. Ada amrun am nahyun? Amr, baik. Nah, amrnya ini dimaknakan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Sakit. Tahu dari mana? Dari mana qarinah yang menunjukkan ini dimaknakan yang kedua? Perintah untuk membenahi yang sudah dia lakukan, terus berusaha menyempurnakan yang belum dia lakukan. Ya. Ayo, Allah ibarik. Karena di awal dipanggil. Ya. Nah. Allah berarti ya. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Abdullah. Misalkan Abdullah dalam ayat, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ini masuk yang mana ini? Masuk yang pertama atau yang kedua? Atau yang ketiga? Yang pertama, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Yang pertama berarti ya? Iya.
Masya Allah. Yang pertama, kata Abdullah yang pertama. Afikum Abdullah akhar. Ada yang bernama Abdullah yang lain. Janbu. Masya Allah. Kaya Abdullah. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum. Masuk yang mana ini? Yang pertama. Masya Allah. Ada Abdullah yang ketiga? Tidak ada. Abdullah yang ketiga tidak ada. Baik, tidak ada Abdullah. Abdul Malik. Yang pertama ya? Masya Allah. Baik. Muhammad Idris Syafi'i. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jawabun salim. Abu Iffah. Wallahu ta'ala. Abu Umar. Bisa pertama, bisa yang kedua. Ya apa itu? Gitu ya? Iya. Sakit. Hah? Allah ibarik. Ayo. Ada boleh jawab. Ya betul ya? Kayaknya Abdullah belum connect untuk sore hari ini Abdullah. Belum connect Abdullah ini. Nah. Kayak tadi. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Maklum, an-nas macam-macam. Asnaf. Ya kan? Minan nas man huwa mu'min wa man huwa kafir. Sehingga perintahnya tergantung mukhatabnya. Kalau ditujukan kepada al-kuffar, maka ini amrun bidukhul. Perintah untuk masuk dalam perintah untuk melaksanakan hal tersebut. Kalau ditujukan kepada kaum mukminin, maka perintahnya untuk membenahi apa yang telah dia lakukan dan berusaha untuk menyempurnakan hal-hal yang belum dia laksanakan. Qala rahimahullah, wa hadhihi al-qa'idah muttaridatun fi jami'il awamir al-Qur'aniyah. Kaidah ini kaidah yang baku yang bisa berlaku untuk seluruh perintah-perintah dalam Al-Qur'an. Usuliha wa furu'iha. Baik yang sifatnya usul maupun yang furu'. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai ahlul kitab, aminu bima nazzalna, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan. Kata beliau, minal qismil awwal. Ini termasuk kemungkinan yang pertama. Nah, perintah kepada ahlul kitab, seruan kepada mereka untuk beriman kepada risalahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qauluhu ta'ala, contohnya lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian, ila akhiril ayat. Minasani wasalif, ini masuk pada kemungkinan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ini perintah untuk liusahih ma wujida min. Dia harus betul-betul berusaha mentashih, membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Wasalif juga masuk kemungkinan yang ketiga, yaitu as-sa'yu fi takmil ma lam yujad fi, berusaha untuk menyempurnakan apa yang belum dia miliki.
Apa? Naam. Fa'innahu amarahum. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin bima yusahhihu wa yukammilu imanahum minal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melaksanakan segala sesuatu yang bisa membenahi dan menyempurnakan keimanan mereka berupa amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Wa kamal al-ikhlas fiha. Atau wa kamalil ikhlas fiha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyempurnakan keikhlasan dalam beramal. Wa nahahum, Allah Subhanahu wa taala juga melarang mereka amma yufsiduha wa yanqusuha. Dari segala sesuatu yang bisa merusak keimanan dan amalan mereka atau mengurangi kualitas keimanan dan amalan yang telah mereka lakukan. Ya. Keterangan yang beliau sampaikan ini contoh penerapan kaidah yang sebelumnya. Ya kan? Ya kan enggak? Ya tak? Ketika beliau mengatakan fa innahu amarahum bima yusahhihu wa yukammilu imanahum minal a'mali adh-dhahirah wal batinah wa kamalil ikhlas fiha wa nahahum amma yufsiduha wa yanqusuha. Ya. Nah, karena dalam ayatnya disebutkan perintah ya ayyuhalladzina amanu aminu. Tapi dalam keterangannya Syekh rahimahullah ada perintah plus larangan dari lawannya. Wa kadzalik. Demikian pula amruhu lil mu'minin ay yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yasumu ramadan amrun bitakmili dzalik wal qiyami bi kulli syartin wa mukammilin lidzalikal amal. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, ya, untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, itu semua merupakan perintah untuk menyempurnakan amalan-amalan tadi dan berusaha melaksanakan seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam amalan-amalan tersebut, sekaligus melaksanakan segala sesuatu yang bisa menyempurnakan amalan tadi. Lengkap sudah. Ya toh? Nah. Wan nahyu an kulli mufsidin wa naqisin lidzalikal amal. Juga dalam perintah tersebut terdapat larangan dari segala sesuatu yang merusak atau mengurangi amalan-amalan tersebut. Nah. Allah. Nah. Sudah Pak Umar ya? Ya. Nah, misalkan rajulun yusalli ila ghairil qiblah. Seseorang salat, ya, salat menghadap bukan ke arah kiblat. Harusnya ke sana, dia salat ke sana. Ya. Amdan, ya, sengaja. Tahu dia masuk jamaahnya posisi salat asar misalkan jamaahnya ke sana semua. Dia ingin yang lain daripada yang lain gitu ya. Sana salatnya. Salat ke sana. Loh kok ke sana, Pak? Supaya lebih khusyuk gitu. Bu ya apa caranya? Sana dia. Nah. Kemudian diingatkan, Pak, keliru Pak. Ya, sampai yang sholatnya harus menghadap kiblat. Dia berdalil wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Yasihul istidlal bi hadhihi al-ayah?
لا يصح لا يصح تأكد بيان ذلك kayak apa? Syurut. Yakin syurut? Duh. Syurut atau arkan gimana nih? Tadi pertanyaannya gimana? Pak, ulangi pertanyaannya. Fahmu soal nisful jawab. Nah, katanya para ulama. Kita dulu ya? Kita dulu. Fahmu soal nisful jawab. Tadi gimana pertanyaannya? Loh, kok ada suruh ngulangi? Waduh. Nah, ini yang keliru. Pertanyaannya tadi itu ada orang yang sholat menghadapnya bukan ke arah kiblat, terus diingatkan orang lain. Yang mengingatkan tadi berdalil dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yasihul istidlal fi hadhil ayah am la? Nah, ya, bahwa soal nisful jawab. Ayo, Allah ibarat. Yasih. Ya. Bisa kita katakan demikian, aqimus shalah. Ya, kalau Allah memerintahkan aqimus shalah, terkandung di situ perintah untuk menyempurnakan, ya kan? Menyempurnakan ibadah salat tadi dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sekaligus penyempurna salat. Sementara istiqbalul kiblah ini termasuk syarat atau rukun? Betul balik. Syurut. Takkid. Jiddan. Wah. Masya Allah. Semangat ya, mau pulang ya. Nah. Lagi. Tinggal diperhatikan baik-baik ya. Ya. Nah, diperhatikan baik-baik. Saya mana tadi? Saya mana tadi? Yang lain jangan nelpon beliau. Sampai mana? Pokoknya banyak. Pokoknya yang mana? Ayo, lagi. Nanti masih kelihatan tulisannya. Nah, khawatir lihat kitab sudah bukan tulisan lagi yang nongol. Tayyib. Wa kadzalika amruhu lahum bitawakkul wal inabah wa nahwiha min a'malil qulub. Huwa amrun bitahqiqi dzalik wa ijadi ma lam yujad minhu. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya kan? Perintah kepada kaum mukminin untuk bertawakal. Wal inabah, untuk berinabah, wa nahwiha dan semisalnya min a'malil qulub, dari ibadah-ibadah hati. Huwa amrun, itu merupakan perintah bitahqiqi dzalik, untuk mewujudkan amalan tadi dengan sesempurna mungkin atau dengan melaksanakannya. Wa ijadi ma lam yujad minhu, dan melaksanakan apa yang belum terlaksana dari amalan-amalan tadi. Nah, wa bihadhihi al-qa'idah nafham jawab al-irad alladhi yuridu ala talabil mu'minina min rabbihim al-hidayah ila siratil mustaqim ma'a anna Allah qad hadahum lil Islam.
Dengan kaidah ini kita akan bisa memahami jawaban dari sebuah permasalahan terkait dengan tuntutan kaum mukminin, permintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hidayah menuju as-siratal mustaqim. Dalam surat apa Pak Ahmad? Al-Fatihah. Bunyinya gimana? Aywa. Lahu yaqdah al-an. Masyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ma'anna Allah qad hadahum lil Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada mereka memeluk agama Islam. Apa maksudnya? Mereka sudah memeluk agama Islam, tapi setiap kali salat meminta ihdinas siratal mustaqim. Kalau memahami kaidah ini, ya, nafham al-jawab. Kita akan tahu jawabannya. Jawabannya kata beliau, ma tadammanathu hadhihi al-qa'idah, yang terkandung dalam kaidah ini. Masyaallah. Rahimahullah. Ya, pintar beliau. Enggak langsung disebutkan. Kasih isyarah, ma tadammanathu hadhihi al-qa'idah. Wala yuqal, enggak boleh dikatakan hadza tahsilun lil hasil. Ini perintah kepada mereka untuk kembali memeluk Islam. Loh ya apa sudah masuk Islam kok disuruh masuk Islam lah? Kan mungkin. Nah, gimana jawabannya ini? Al-labid yafham bil isyarah. Wal balid la takfihi al-ghirar. Al-jawab inda akhina Muhammad. Apa maksud permintaan kaum mukminin tiap salat ihdinas siratal mustaqim? Dalam keadaan Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka ilal Islam. Ya, sakit. Hah? Baik, la bas. Nah, ada huwa al-jawab. Jadi permintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat mereka, ihdinas siratal mustaqim, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa betul-betul meniti jalan tersebut ala akmalil awjuh. Ya, dengan sebaik mungkin. Kata beliau rahimahullah, fafham hadzal asl al-jalil an-nafi'. Fahamilah kaidah yang sangat mulia ini lagi bermanfaat. Alladhi yaftah laka min abwabil ilmi kunuza. Di mana kaidah tersebut bisa membukakan untukmu khazanah ilmu yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa huwa fi ghayatil yusri wal wuduh liman tafattan. Dan kaidah ini sangat mudah dan gamblang. Masya Allah, kaidahnya nggak sulit loh. Kata beliau, fi ghayatil yusri wal wuduh. Ya, pada puncak kemudahan dan kejelasan. Berarti sangat mudah, sangat gamblang. Sangat gamblang. Liman tafattan, bagi yang memang cerdas, ya, bisa menggunakan dan menerapkan kaidah tadi. Ya, sebagaimana dikatakan dalam pepatah mereka. Gimana tadi pepatahnya? Al-labid yafham bil isyarah wal balid la takfihi al-ghirar. Gitu ya.
Ayo. Ini. Hah? Makanya perlu dijelaskan namanya. Yang paling pepatah Arab namanya. Alladzi yafham bil isyarah. Wal balid la takfihi al-ghirar. Nah, baik. Baik, faedah ini bisa antum dapatkan dari kalamnya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, fadilatul Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, tawarnya. Selamat. Wah, sampai ngeker-ngeker gitu antum. Al-labib yafham bil isyarah. Orang yang cerdas itu paham semata-mata dikasih isyarah. Langsung tahu dia. Wal balid lawannya la takfihil ghirarah. Al-ghirarah mana asalnya itu kantong yang penuh. Itu ya, kantong yang penuh itu al-ghirarah. Kalau al-balid yang balid itu enggak cukup mau dijelaskan model kayak apapun segamblang matahari sekalipun masih enggak bisa deh. Ya betul lah. Aywa. Kan la takfihi al-ghirarah. Enggak cukup bagi dia al-ghirarah, kantong yang penuh. Nah. Aywa. Baik. Ini faedah yang ke-10. Gimana ketua panitia? Mana ketua panitia? Pas ketua panitia? Pas. Nah, sudah. Ketua panitia bilang pas. Kantung komando saja. Nah, halawabikum insyaallah ta'ala. Adapun dua faedah terakhir ini membutuhkan sedikit kerutan di dahi. Ya, itu sedikit muter otak. Terutama faedah yang ke-11. Kalau yang ke-12 gampang. Ya, ke-12 gampang. Yang ke-11 ini butuh sedikit berkerut dahinya. Masalah dilalah, tadammun, mutabaqah dan iltizam. Nah, Assalamualaikum insyaallah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ta'ala dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu.